satu. ketemu Ki. Coba ketemu Ki di sini dulu di bor 1. Sebentar ke bor 3 Ki, bor 2 Ki lagi. Nah, japri Oh, lagi salah itu, Baba. salah kirim. Di anu Salah. Ki di situ di pesan Ki lihat Muncul ki saya, Bu, di Oh, tidak pesanan muncul itu. Oh, Iya, salah kamu kok. iya. Saya Sebentar menunggu Piku Ibu keluar Farida. deh. Iya, Sebentar ada di sini lagi dulu. Ada iya, pi chat baru. ada Ibu pi lagi Farida aku chatnya tunggu-tunggu Bapak. juga. Iya. Nggak bisa Ki buka itu pesan yang sebelah kanan, dah. Tidak bisa, Ki. Terbuka saya Oh, kosong. iya deh. Pesan dalam kami tidak ada, Bu. Mau kau semantongi di sini di anu pi. Kayaknya. Biar saya kau sentongi. Bor 2 saya, Dia Pak. Ki coba dia nuta do di WA tak. Bor 1 nak Di, kirim tengah di ini grup. Bapak. Nggak dengar jadi Sudah minggu kapan. japri. Iya, sudah minggu japri juga. Oh iya iya iya. Tapi link untuk bor 2. Ini kirim. Saya japri dulu Bu Nurdiana karena satu kelompok Kak sama Ibu Irna. Kalau ada Iskandar. Iya, sebentar saya keluar juga. Iya. Nggak ada pi? Nggak ada Kirimkan pi Ki. bor Ku 2. kirimkan Ki. Oh iya, japri Kak Bu tabe di untuk Iya bor iya. 2. Iya iya tabe Bu, tabe lopko. Bor 1. Kenapa tidak ada bor 2? Keluar temu boleh saya di grup yang 1. Yang bor 2 dulu Bu Jusmi. Iya Kita iya, tabe buka dulu. kirimkan Kak. Iya. Coba dulu. Gimana Assalamualaikum. Ada yang lupa Iya, tidak? ada Mi. Iya. Ada. Iya, siap. Iya. Ini enggak ada juga di sini. Pak Is, link bor 2 tak dulu Iya. kirimkan kan. Ada, tidak ada dia nuku. Keluar kan juga di itu yang 1. Halo? Bor 2. Iya. Iya, tunggu dulu. Halo Pak. Jadinya ke Bekasi dong. Nggak mau aja saya keluar Pak Is. Kalau tidak ada pilingku. Lihat dulu, Coba kita keluar. Kesasar kita nanti. Dulu Pak itu. Dulu. Bor 2 Pak Is tabe. Baru ku cari nih. Iya. Aku cari tahu makin tahu dia nuku. Bor 1 iya ada. Iya. Nah, bor 3 itu yang tadi di Coba pertama, bor 2 tidak ada. siapa di situ dong? Nggak ada bor 2 ke saya. Bu Irna Yani. Halo, ada Ibu Irna Pak. sama masuk tahun Iya, tadi. Bor Nayani. Ibu Irna tadi masuk itu apa? Diana juga. Ibu Irna. Ada Mas saya. Cari Jai. Saya di betul juga di sini kenapa? Betul sih kita. Nah, cari Jai itu sebentar. Ibu Farida ini Betul tidak sih ada. kita Ibu Farida. Ada Mak Pak, ada Mak. Ada mak dari tadi ditunggu Ki. Oh, ada meeting. Gue kodoknya Oh, Pak dari iya. keliling nak cari ringan ini. Pak. Kami di Farida. Ya. Iya, Pak tadi hampir Biar di depan. kita berlomba. Tapi Ibu Ira. Itu. Iya, Pak. Bukan Bekasi. Nah, salah Iya, buat Pak. salah anu Ibu Ira. Atau mau kembali Kalau ke masuk SMP ya? Bapak, baru kita kirimkan bor 2. Bor 1. Oke, siap. Cocok nih Pak. Iya, iya. Iya, bor 1 kita. Bor, ya. Salah Bor masuk 3, Kak bor Bapak ya, 2. salah kasih kok link. Iya. Oh, begitu. Bor Sorry, 2 sorry. Kak, tidak ada Silakan, juga silakan. berarti tidak salah masuk Bapak. Ya.
Jadi bagaimana? Kita lanjut. Jangan Berempat dulu kita lanjut, di ku sini. dengar itu diskusi tak. Tunggu mah, ada pilihku dari Pak Pasir. Baru Kak keluar. Ya. Sekira setia kawan Ki Pais. Ya, siap. Saya pemiti Pak Rahmatullah mana Ki Bu tidak masuk room 2. Tidak ada limbor 2. Gimana mah ini kasihan. Selalu pas saya salah masuk. Masuk kembali di bor 1 Jine. Bor 1. Masuk kalah. Oh, ini ada lagi naik kirim Kak Bapak. Keluar Kak dulu Bapak Ibu D. Izin Kak Bu keluar Ira, mah. kita ada link saya kirim di Anta. Iya Pak, saya lihat nih. Makasih Iya, Pak. iya. Keluar mah dulu dari sini. Dadah Pak Is. Ada. Tidak ada suara Ibu Jusmi. Kakak menonton dulu videonya. Bagaimana itu? Belum aku tonton. Ada di Bulukumba ini dong. Saya baru selesai, baru baik mataku kok dong, jadi tidak Mbak. tidak ada Iya. Pak Iskandar 13. kapan sudah menonton? Iya. Sudah mengtonton Saya videonya 13. Pak Iskandar. Ya. Kita anu nih. Sampai Ji. Mana nih videonya itu? Aduh ya Allah. Kasus SMP. Coba dulu, aku lihat dulu. Ya, Video masukin dulu kuliah dulu. masukin dulu di berandanya dulu itu video. Bukan. Saya tidak sempat menyimak pertanyaannya Ibu. Oh, ini kasusnya yang di sebelah kiri kita ini kayaknya. Yang di dalam kota, Ibu. Abe, Ibu Jusmiati. Iya. Ada itu yang di dalam kota, di bawahnya video. Mulai dulu. Itu kapan? Situasi SMP. Pak. Betul, kuliahnya dulu. Pak Iskandar. Hilang. Tidak aku dapat itu. Pak Dudidam
seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya iklan. Tujuan pembelajaran adalah Ya Allah, jelek aja dengan Twitter. jadi kita ini mengikut kapan pada Bagaimana video yang nomor diskusinya? 1 ini, Bu. Itu yang di video, Itu penaruh. Ya, lanjut itu video belum tuh tonton dong. ini kapan kita yang di sebelah kiri nih, Bu. Skenario kasus SMA. Bisa buka Ibu Farida anunya, videonya. Tunggu dulu Ibu. Jadi, kalau kuperhatikan tadi videonya, sekilas tadi kubuka, yang satu kan SMA, yang satu SD. Mungkin untuk barangkali ada yang di Anda sempat buka sekali Bu. Sekilas di tadi. Ada itu contoh skenarionya barangkali Ibu di yang di bagian bawah itu. Barangkali itu yang mau dipecahkan sebenarnya. Iya, itu yang di video. Di situ anunya kuliah diambil salah satunya di situ videonya, tapi kita kan SMP, berarti kita ambil yang menyangkut SMP. Tidak ada Apa di SMP situ? kalau di situ Ibu. Iya, Nggak ada? SMA sama SD. Iya. Mengikuti kapan kita di SMA. Enggak, mengikuti kapan di iya. SMA. Iya. Kita Ji. Kapan? Mengikuti SMA. Kah? Kan tidak ada Atau kuliah SD ini untuk SMP. 2 jadi Kalau SD. SD mah. Ku baca dulu Pak Di. SD Iya, baca-baca kalau dulu. bebas Ku baca dulu, memilih, Pak. lebih baik SD. Iya, Pak. Iya. Kayaknya ini mengikuti Baca SMA dulu. kalau dari segi ranahnya di dalam sesi pembelajaran ini Anda akan kembali mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi. Namun kali ini bentuknya akan sedikit berbeda karena Anda tidak hanya akan berdiskusi dengan fasilitator melainkan dengan sesama CGP. Ya, sesi kali ini disebut dengan ruang kolaborasi. Kali ini dapat mencoba berkolaborasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran yang berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penentuan kelompok dan juga skenario mana yang akan dianalisis akan difasilitasi oleh Bapak Ibu fasilitator. Adapun skenario pembelajaran untuk kasus SMA dapat menyimak video berikut ini. SMA dan SD. Ini kayaknya di skenarionya Pak. Ya tidak ada. Mungkin barangkali langsung saja itu lihat ada itu contoh skenario yang berbentuk PDF. Itu yang dalam kotak. Iya, barangkali Pak ya. Iya. Situasi ketiga SMP. Ada SMP. Iya, ada situasi ketiga SMP. Tunggu dulu kulihat slide berapa itu. Slide keempat, Itu Pak. saja paling. Itu saja yang Ada di dikerja situ. kalau ada. Iya. Cuman di sini ada 3 pertanyaannya tadi di atas yang jadi acuannya Bapak. Yang pertama itu dari skenario tadi nanti apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi nanti itu skenarionya kapan barangkali Bapak Ibu ya yang saya tangkap dibaca, setelah itu kita tentukan kebutuhan belajar murid apa yang berusaha dipenuhi oleh guru. Kemudian bagaimana caranya guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya.
Kemudian strategi Iya. pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Ada 3 pertanyaan di situ Pak yang akan apa namanya? Oh, Ini saya itu yang pertanyaan pemandunya. Iya. Ku Oh, coba-coba dulu ku copy baru ku kirim di chatnya Pak Di iya, Oh bisa. iya, iya, iya supaya bisa. tidak kembali-kembali ke kiri ke kanan Iya, begitu. Itu sudah ada pertanyaannya Pak. Iya. Atau saya screenshot dulu ini Pak Di baru ku share ki. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Ada, tapi mohon izin, ada PPT di kolom chatnya, Bu. Ada PPT-nya di kolom chat. Bisa di Oh, astagfirullah. Oh, minta nih Pak. Tapi minta akses 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 juga ya. Jadi, bisa minta akses. akses ditolak. Iya, tidak bisa. Saya tadi terlanjur keluar Mak di situ. Jadi Iya, tidak saya bisa juga, minta Pak. kembali. Sudah saya bukakan aksesnya kembali, Bu ya. Oh iya, sudah bisa. Saya matikan dulu kamera karena kalau menyala kameranya jelek lagi jaringanku. Terlihat Bapak Ibu? Saya share ini PPT-nya. oh, oh itu PPT yang diisi. Ya, itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid? Ya, Hmm, Tunggu dulu. Oke. Oh ya, yang ini. Yang ini Pak. Tidak.
Berarti tetap kembali Ki ke tadi situasi ketiga. Iya, yang SMP kita ambil ini dong. Iya, Mbak. Yang SMP. Oh iya, Pak Yang itu tadi. ya. Itu yang Pak yang diajar oleh Pak Dudidang. Budidang siapa? Iya, Pak Dudidan. Iya. Oh, jadi Pak Dudidan ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Dudidang. Dipenuhi oleh guru tersebut. Kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajarnya tentang apa? Kemudian cara atau strategi. Itu cara sama strategi toh, Pak? Iya, cara atau strategi. Strategi guru menentukan kebutuhan belajarnya. Iya. strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langsung mikian di situ. Tidak bisa kapan diketik di sini Pak, diedit Tunggu dulu, bisa ke di Tidak bisa ya? Tidak bisa Biasanya diedit. langsung gitu. Enggak, Tidak bisa Pak, Langsung gitu. tidak bisa. karena ini kayaknya bentuk kotaknya yang di screenshot barangkali ini Pak, belum masuk sini. Tunggu dulu saya coba edit. Kalau masuk di Canva kapan bisa? Enggak, di situ gitu biasa langsung. Ya itu. Tidak bisa nih Pak, saya coba klik ini. Enggak bisa di. Iya. Saya coba edit juga. Ini klik edit mati semua anunya. Perintahnya. Iya. Berarti tidak bisa. Iya. Tunggu dulu, saya lihat dulu strategi yang akan dicari, strategi pembelajaran. Iya. Putar-putar dulu kapan videonya di situ baru dilihat. Sama. Iya. Apa yang digunakan Strategi. tersebut melakukan. Dibuka dulu itu Bu Farida. Perlu Pak. SMA itu. Iya, SMA. Tidak ada. SMA ini. Iya, tidak ada SMP Pak. Itu, enggak ada. Berarti itu saja yang kita ini yang Pak Dudidam. Langsung kasus Pak Di. Dudidam saja. Iya Pak Dudidam. Tapi ini ada situs itu langsung jadi sini. Ya ini. Ya ini. Seorang Pak SMP Dudidam seorang guru mengajarkan SMP. muridnya tentang iklan tujuan pembelajaran dengan murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebutuhan dari iklan tentang produk dan jasa. Kemudian Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran tersebut.
topik Diskusi saja di iklan dan kelas. menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan tulisan Awal lain. pembelajaran Pak Dudi diskusi untuk Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan dia untuk membuat sebuah memberikan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklan? Dua, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Selain itu, Pak Budi dan meminta kegiatan tulisan berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain secara individu. 4 sampai 5 orang. 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi Murid akan diminta untuk membentuk satu kelompok. sama lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Budi akan melakukan diskusi dengan seluruh kelas yang akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Sebagai contoh, kemudian mengulasnya dengan menekankan pada target audiensi sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Budi lalu memperjelas konsep kerja kelompok. secara Satu kelompok itu dari 4 sampai 5 orang. Berbagi jenis iklan. Setiap akan Kerja kelompok kecil. Murid kelompok akan kecil. Akan diminta kelompok untuk dimanfaatkan. akan diminta untuk membentuk kelompok dari 4 sampai 5 orang. Untuk meneruskan keilmuan. Dan kekurangan jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan Melakukan brainstorming dan mencatat kelebihan dan keinginan dari dengan menggunakan isyarat. Mereka berusaha guru satu kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya, menambahkan Dan kemudian kembali murid sebagai satu kelas. membagi lurus sebagai satu kelompok sedia lalu Pak Dudi menetapkan skenario tugas yang berjenjang. Tidak melakukan Pak Dudi dan lalu memberikan Pak Dudi menetapkan kemampuan murid. Pak Dudi menetapkan skenario tugas dan pengungkapan pemahaman. atau jasa tidak sesuai dan dijelaskan. Skenario bersifat konkret dan Memilih lokasi kelas berkesan dari yang pertama. Pak Dudi akan menentukan jenjang sesuai dengan dia akan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang memberikan cara sendirian di tempat tinggal. mereka untuk saling berbagi ide. SMA itu, Iya, SMA nih, iya. Ya, kembali ke pertemuan pertama. Kebutuhan belajar apa yang kebutuhan belajarnya dulu Bapak. kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar yang Ya, yang mana dibahas kebutuhan belajar Pak? itu kebutuhan belajar. Pak Dudi memulai dengan melakukan diskusi. Oh, memulai dengan Mengidentifikasi. diskusi. Ya, memulai dengan diskusi dan
mengidentifikasi pengetahuan awal dan pemahaman murid tentang iklan. Iya, mengidentifikasi. Asesmen awal ini. Ya, tentang asesmen awal tentang pemahaman murid terkait iklan. Iya. Terus Terkait iklan. Kemudian Membagi kelompok. ya dibagi kelompok, kemudian Membagi berdiskusi, kelompok. Membagi kelompok kecil. membagi kelompok Kemudian kecil, bagi kita kelompok. membagi kelompok mau sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. iya, Bagi kelompok, baru yang keempat sudah bagi Sesuai kelompok dengan lagi. tingkat kemampuannya. Kemudian mendiskusikan jenis iklan yang menarik bagi mereka. Yang menarik. Mendiskusikan iklan apa yang menarik bagi muridnya. Iya. iya, Ya, jadi Pak Dudidang ini yang meminta- nomor 1 kapan? Ini masuk ke Kita- nomor berapa tuh? Ini cara guru menentukan kebutuhan belajar atau sudah masih Yang kebutuhan pertama. ini. masih Kebutuhan. kebutuhan? Iya. Ya. Pak Kemudian Dudidang, yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu masuk di masih pertama toh, Ibu? Yang kedua, Mi. Oh, yang Minat. kedua. Cara guru menentukan kebutuhan belajar. Iya, dulu kita tambah dulu ini menciptakan masih pembelajaran yang yang menarik dan Masih ada beda, menyenangkan. masih ada beda yang kebutuhan belajar menurut Pak Iskandar. ya. Jadi selanjutnya di diskusi itu Pak Dudidang meminta siswa menulis iklan yang menarik bagi mereka. Iya. Iya, Kemudian menciptakan kesempatan belajar yang dapat memecahkan masalah tentang diskusinya kapan? Tentang masalah didiskusikan. iya, Tentang iklan. iya. Tunggu dulu, Pak Mengidentifikasi Iya, kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Mengidentifikasi iya, Kelebihan dan kekurangan Iya, dan kekurangan berbagai jenis iklan. iklan. Iya. iya. Kemudian di bawahnya lagi Pak Dudidang juga memberikan tugas berjenjang. Motivasi siswa. Ini masih nomor 1, Pak. Nomor 2. Masih ini. Apa itu? Masih kebutuhan. Masih terkait kebutuhan mungkin. Masih kebutuhan? Ya, Nomor 7 apa, Pak? Tadi. memberikan penugasan kepada murid Ya. apa yang telah dipelajari dalam konteks membuat iklan. Dalam membuat iklan. Artinya disuruh juga ini siswa membuat iklan sesuai dengan yang dipelajari. Iya. Ya, selanjutnya apa lagi strategi ya? Yang Cara, Pak, cara. Begini. Tadi kan ada 4 kotak, Pak. Kotak pertama itu tentang kebutuhan belajar apa yang dipenuhi, yang ingin dipenuhi. iya, Terus yang kedua, cara guru menentukan kebutuhan belajar, Pak. Oh, berarti cara yang kedua di. Iya. Berarti Ini, Pak, gabung yang di pertama, situ kebutuhan tadi. belajar apa yang ingin dipenuhi, Pak? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Yaitu caranya dengan memenuhi berbagai Pak Dudidang berupaya memenuhi berbagai kebutuhan belajar muridnya terkait yang kedua materi ini iklan. dengan cara
Yang tadi Bapak bilang memulai dengan diskusi, barangkali masuk di kata cara di Pak di. Oh, cara kapan itu, Bu? Iya, iya, iya. Cara itu. Cocok. Yang jawaban tadi Bagaimana itu cara masuk di cara barangkali murid? Pak. Iya, cocok itu, Bu. Cara itu Iya. tadi. Ya. Oh, cara berarti yang belum terselesaikan di sini Pak, pertanyaan pertama, kebutuhan belajar murid apa yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi yaitu terkait materi iklan. Oh iya. Terkait materi pembuatan iklan mungkin, ya. Iya. Terkait materi iklan ini, baik kelebihan dan kekurangannya apanya. Oh iya. Jelas dengan iklan. Iya. Masih cara itu Bu Farida? Enggak, tadi yang Caranya jawabannya tadi itu. yang tadi itu sampai tujuh langkah itu yang disampaikan tadi Iya. itu masuk ke cara. Cara itu. Iya. Yang tadi Oh, cocok kan Bu Farida, cocok. Iya, iya. cocok itu. Oh iya. Kalau kebutuhan tadi menurutnya Pak Iskandar, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kebutuhan terkait materi pembuatan iklan. Itu ya, Bapak? Iya, iklan. Artinya Bagaimana, Bu bukan Jus? Ya, artinya Gimana, Bu bukan Jus? saja masuk di Yang- situ bahasanya membuat iklan, Ya, strukturnya. ya dengan masuk di profil situ. belajar murid, yaitu Iya. media pembelajaran dengan memberikan media pembelajaran yang beragam. Ya, Nggak masuk di situ? Media artinya pembelajaran yang terkait beragam. semua itu. Yang ada kaitannya dengan iklan, cara Iya. strukturnya, bahasanya, apanya. Nggak perlu Iya. dengar Ripo dia bilang. Dan saya kadang tidak pernah kubuka karena apakah sakit mata 13 hari. Iya, Tidak terbuka mata atas. Iya. Apa Min? artinya Yang masih yang begini, kedua kapan ini, Bu Pak? Farida? Iya apa? Maksudnya Masih yang kapan kedua? begini? Masih yang kedua? Kebutuhan belajar. Iya. Ganti-ganti kapan bicara di? Iya, iya, siap, siap. Perubahan belajar murid yang menjadi aktif. Kapan? Bagaimana cara Nomor satu dulu kita tuntaskan. kebutuhan belajar murid? Ya, kebutuhan belajar muridnya yaitu terkait materi iklan. Nah, maksudnya Perubahan di belajar murid sini yang menjadi aktif. baik bahasa iklan itu, konteksnya, struktur iklan, pesan yang ingin disampaikan dan kebahasaannya. Itu yang dibutuhkan semua itu. Oh iya. Jadi terkait materi iklan, baik Ya. dari segi strukturnya, Bahasanya, bahasanya, tujuannya. kelemahannya. Nah, ya, kemudian caranya itu tadi melakukan diskusi. Oke. Itu yang kita bilang itu yang berapa tadi itu? Yang 7 langkah tadi yang kita sebut. Ya, itu. Iya. Apalagi kalau sudah Strategi Pak, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama itu dari diferensiasi berdiferensiasi yang dengan diferensiasi konten. Itu yang kalau itu Pak, yang, Ibu yang berdiferensiasi konten Bu Farida. Oh, Ya iya. di situ. ya. Boleh izin bertanya Ibu ya. Kalau itu Iya, yang iya. bilang kesiapan belajar murid, minat murid, profil pelajar, itu masuk apa Ibu? Proses kayak itu. Karena saya sempat kemarin menulis kebutuhan belajar murid berdasar 3 aspek, yaitu Ya. kesiapan belajar murid, minat murid, profil pelajar. Itu yang sempat saya baca kemarin Pak, karena saya kan baru Iya, kemarin. betul itu. Iya. Kayaknya konten itu, Bu. Kontennya. Jadi kalau strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Kontennya Pak ya? Konten, kemudian
proses Menurut dan strateginya. kemudian produk. Jadi di Nanti diferensiasi ditanya. konten itu Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diberikan Pak Dudida yaitu penugasan kepada murid sesuai dengan kemampuannya. Oh, berarti itu masuk Pak tadi, kalau berdasarkan kemampuan kesiapan belajar murid. Iya, kan ada tadi Iya. di situ tadi kayaknya tadi bacaan. Iya, Iya. saya ini setuju. Ia memberikan kesempatan kepada setiap Masuk kelompok sebenarnya untuk konten yang membahas itu penting. jenis-jenis iklan. membuat berbagai macam media pembelajaran sesuai yang misalnya dengan membuat media iklan. Begitu kapan? Iya. Kesiapan belajar Iya. murid. Tabe Pak, tadi kan ini untuk strategi pembelajaran Pak Tabe di Tabe. Iya. Maafkan diriku ini. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ini strategi pembelajaran. Tadi kan ada versi kalau menurutnya Ibu Jusmiati ada konten, proses, produk. Dan tadi yang penjelasannya Pak Iskandar kesiapan belajar murid. Jadi ini kan sebenarnya konten, proses, produk mungkin barangkali berdiri sendiri dan ini kesiapan belajar murid berdiri sendiri juga. Apakah bisa menyatu itu Pak? Saya kira bisa saja menyatu itu. Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ada berdiferensiasi konten, proses, produk, serta kesiapan belajar murid, begitu Pak? Jawabannya barangkali. Iya. Iya, betul Bu. Betul itu Bu Farida. Siap. Kita tuntaskan satu dulu Pak Di. Jadi kalau untuk Iya, Pak. Ya. Iya. Nah, ini strategi pembelajaran berdiferensiasi apa sudah dibungkus ini atau masih ada tambahan? Kita melengkapi dulu di lain sebentar kita lengkapi dulu sebentar. Oh iya, siap. Iya. Yang pertanyaan terakhir Pak, Apa itu Bu? bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Oh, ini kapan produk Melakukan penilaian berdiferensiasi produk ini barangkali. ya dengan mengaku yaitu melalui asesmen as learning, kemudian asesmen for learning dengan asesmen of learning. Of learning. Tunggu dulu Ibu ya. Ini ada saya bukakan kembali ya. Asesmen ya. Bagaimana guru melakukan penilaian? Di asesmen nanti membuat kartu pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan yang digunakan untuk mengkonstruksikan pemahaman murid, kemudian mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Iya. Bisa di pelan-pelan Ibu. Yang pertama apa? Pertama itu assessment as learning, yaitu membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk mengkonstruksikan pemahaman murid. Kemudian yang kedua mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian assessment for learning yaitu membuat catatan-catatan penilaian. Sudah Mi? Belum. Membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran pada saat siswa melakukan tugas kelompok. Jadi di situ kita bisa keliling apalagi menilai siswa itu pada saat melakukan kerja kelompok. Iya, siap. Tadi asesmen pertama tadi apa namanya Ibu? Assessment as learning. As learning. Iya, kemudian for learning. Iya, for learning. Iya. Assessment of learning itu yang melakukan penilaian terhadap hasil karya yang dihasilkan dari hasil kerja murid. Berapa asesmen pakai Pak, Bu? 3. Asesmen apa terakhir? Of learning.
Dulu. Adakah ini Bu, dia nya tabe Ibu Iya, iya, Yusmiati? iya, iya. 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 Terkait di bacaan, adakah Iya. kalimat bantunya di situ yang menyatakan itu? Nah, itu yang juga saya Bahwa pertanyakan. Kalimat Di bantunya begini. yang di bacaan. Terkait itu asesmen yang dimaksud. di sini kan kita diminta penilaian Pak, bagaimana itu? Apa Ya. bilang di situ loh Maksudnya pertanyaannya. bagaimana cara Pak Dudidam Bagaimana melakukan guru tersebut penilaian? melakukan penilaian? Ya, Yaitu terhadap bacaan ini dengan maksudnya. melakukan asesmen. Wah, barangkali begini, barangkali kita kembali Iya, dulu di bacaannya, Oke, Bapak oke, Ibu oke. ya. Iya. Ya, kita baca dulu. Bagaimana sih caranya ini Pak Budiman menilai siswanya? Iya, Pak, bisa. Kalau yang saya dengar tadi, Ya. Pak Bagaimana Dudidam kita, Pak? melakukan penilaian dengan memeriksa tugas individu yang dikerjakan oleh murid. Tugas ini berbeda sesuai dengan skenario yang diberikan kepada murid. Mendorong murid untuk membuat iklan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait iklan yang mereka buat. Halo? Ya, halo. Ya, halo. Ya. Suara-suara aku. Ini Ada kan dia? bacaan dia ini butuh juga ya fokus. Iya, Pak. Masih lelah. Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan diskusi, kegiatan individu, kelompok kecil, dan tugas berjenjang. Diskusi kelompok itu dengan apa lagi? Ya, kelompok kecil tadi ada kegiatan individu. Melakukan diskusi kelompok. Jadi penilaian di situ juga waktu melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil dan tugas berjenjang. Iya. Baru-baru kami di situ Bu Paridanunya. Ya, kita menganu situ. Iya. Jadi Pak Dudidam ini melakukan penilaian, memeriksa tugas individu yang dikerjakan oleh murid. Iya. Dia mengadakan ini namanya assessment of learning, for learning. Itu lebih keren itu istilahnya Ibu Yusmiati. Bagus itu. Asesmen apa Ibu? Bisa Kiki tulis di kolom chat Ibu. Oh, bisa. Asing-asing ini ku dengar Ki. Bisa. Siap. Tunggu dulu. Oh, jadi sebenarnya itu asesmennya ada yang asesmen awalnya. Enggak, ini ku daya tangkapku. Ada yang asesmen proses, ketika proses proses kerja kelompok, cuman bahasanya Ibu. Ada mengetahui pemahaman awal tentang iklan. Jadi tadi menurut Versita memeriksa tugas individu, membuat iklan sesuai kemampuan. Iklan sesuai kemampuan siswa maksudnya. Iya. Tugas individu. Dalam penilaian juga Pak Dudidam ini
memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama dan kebahasaan dalam iklan yang dibuat. Memperhatikan kemampuan murid. Kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama, kebahasaan. Pesan utama apa, Pak? Pesan utama dalam kebahasaan dan desain yang efektif dalam membuat iklan. Desain yang efektif. Dalam membuat iklan. Artinya ini apa namanya, elemen-elemennya yang dibuat itu di iklan, apakah menarik atau tidak. Desain-desainnya. Ini berdasarkan bacaan ini. Nanti kita lengkapi lagi, Bu. Artinya, siap. Assessment for learning. Itu bagus sekali tuh bahasanya Ibu Yusmiati. Kenapa, Pak? Bagus itu, Bu. Assessment artinya apa yang ada di bacaan itu kan masuk di situ, di yang kita maksud itu dikasih saja dalam kurung. Assessment for ada kartu-kartu tadi juga kan, ada memang kuliah kartu di kan kartu kepada siswa. Menggunakan syarat sebagai guru. Kerja murid diminta membantu kelompok dari 4 sampai 5 orang. Mengumpulkan kembali sebagai setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan catat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari tulis. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok berpindah menuju kelompok. Setiap kelompok sampai persen. Memberikan tugas individu untuk komunikasi struktur dan petunjuk yang pada menangkap konseptual terbuka dan membutuhkan riset. Menuliskan pendapatnya dan mendiskusikannya. Assessment for learning dan as learning. As learning tadi istilah itu as learning, Ibu. Bahasa sederhananya apa ini? Fokus ke mana? Fokus ke penugasan berupa kalau as learning itu penugasan, Ibu ya. Kalau off learning, kalau penilaian tentang keaktifannya kayaknya kalau off learning. Iya. Oh, berarti keaktifan siswa di dalam berproses. Saat berproses. Siswa kelompok, iya. Iya. Kalau for learning, for penilaian akhir nih di situ.
Penilaian akhir. Penilaian pembelajaran, penilaian akhir. Iya. Jadi ini kan pembelajaran yang penilaian pembelajaran akhir pembelajaran itu tadi yang membuat Iya. iklan. Balik karena bateku. Yang por dari ini iya. Yang itu berarti dia sudah sesudah pembelajaran. Kalau for learning itu catatan-catatan dengan penilaian pada saat berjalannya diskusi apakah saat pembelajaran. Berarti kalau for tak balik tadi. Iya. Tak balik. Berarti Tak kalau balik. for learning ini proses. Iya, dia pada saat proses pembelajaran. Itu for. Iya. Kalau off istilahnya ini asesmen akhir. Setelah Ya. pembelajaran berakhir. Iya. Aduh ya Allah. Teko as learning penugasan. Iya. Makanya as tadi itu jatuhnya di mana, Ibu? Iya. Dia pembuatan maksudnya membuat media-media untuk iklan, contoh-contoh media, pembuatan produk. Mungkin barangkali Ibu yang sesuai dengan yang ada tadi di ini ada tidak di situ? Iya, produk-produknya tentang iklan begitu. Kira-kira tabe Ibu kira-kira untuk asesmen as learning dia berada di mana, Ibu? Ya. Di Asesmen as learning. Baratnya di apa tunggu dulu. Ini ada ini nih contoh Ya, baratnya skenario-nya. dia di situ kan, kalau di situ di learning itu kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa muridnya. Berarti ini ceritanya asesmen as learning itu adalah asesmen awal pembelajaran barangkali Ibu Bapak. Iya. Di awal. Koreksi kalau saya keliru. Iya. Awal. Bagaimana Pak Is? Ya, Bagaimana Pak Is? itu. Dia masuk di awal itu, Bu. Dia masuk di awal, cuma istilahnya lebih keren lagi. Yes, Keren, oke. Sesuai dengan yang dibaca Pak Iskandar kemarin. Bagus itu, iya. Cocok sekali. Tempat terlintas Berarti masuk di asesmen awal. Mbak A. Iya. Asesmen. Iya, asesmen awal Pak Di. Iya. Kemudian asesmen for learning-nya itu adalah semua proses yang terjadi di tengah-tengah. Ya, kayaknya dia masuk di kerja individu. Iya. Di sini poin kedua barangkali Di. Iya. Berarti kalau dikaitkan itu dengan diferensiasi, dia masuk diferensiasi apa itu, Bu? Produk. Konten atau apa proses? Tergantung proses barangkali. Proses kalau proses. Bu Kartina, ada mi suamita, malu mak tuh. Iya. Di kamar kayak itu. Aduh. Lanjut. Pertanyaan keberapa Mini? Terakhir Mini? Pertanyaan terakhir. Jadi permantap-mantap dulu. Iya. Begini Ibu, saya ulangi kembali Bu Dini. Bagaimana kalau kita ulangi kembali Ibu supaya lebih bisa. Bisa. Di sebelah Pak, di sebelah. Iya. Begini Pak Di, yang pertama itu kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi adalah tadi jawabannya kebutuhan terkait materi. Ya. Sah atau ada tambahan atau bagaimana? Materi tentang cara iklan itu, membuat iklan. Iya.
Kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan belajar terkait materi iklan supaya tidak ada Iya. kesenjangan. Ya, artinya ke materi iklan ada semua di situ. Unsur kebahasaannya, struktur tesnya, elemen kebahasaannya. Ya, ada semua di dalam situ. Iya, siap. Tidak masuk itu Pak kalau kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi adalah kesiapan belajar, minat belajar dengan profil pelajar murid, bukan? Iya, Koreksi kalau terkait disambung nih. Semua di situ. Kesiapan belajar terkait Iya. profil murid terkait materi iklan. Oh iya, siap, 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 siap. Nah, itu dulu kita kasih masuk itu. Iya, iya. Oh iya. Nah, jadi dia masuk di diferensiasi konten kapan kalau begitu Diferensiasi konten. ya. Kemudian Itu dulu kalimat itu Ibu Farida bagus itu. baru tadi anunya belum dibahas kapan Baru kita hubungkan dengan materi iklan. Iya. 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 Jadi jawabannya adalah kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan belajar dalam hal kesiapan belajar, Ya. minat Siapa belajar, Ya. profil belajar. Profil belajar terkait materi Terkait dengan materi iklan. Iya, terkait siap, dengan materi betul. iklan. Ya. Iya. Nah, ini termasuk kan diferensiasi konten ya. Iya. Iya. Kalau dihubungkan ini dengan kita ini materi pemularan berdiferensiasi. Diferensiasinya. Iya. Iya, iya, siap. Kalau Kemudian, ya selanjutnya. lanjut. Bagaimana itu Pak? Bagaimana sudah masuk ke untuk kebutuhan belajar? Sudah ACC, sudah ketuk palu di situ atau masih ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Ya, terkait terkait hubungannya dengan iklan ya? Iya. Ya. Begini jawabannya, Artinya, begini jawabannya. Gini jawabannya, Ya. Bapak. Iya. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kebutuhan belajar, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid terkait dengan materi iklan. Dalam kurung, struktur, bahasa, kelemahan dan kelebihan, dan sebagainya. Ya. Iya. Ya, itu. Oke. Cocok Iya. itu. Ya. Iya. Lanjut Bapak, di cara Bagaimana guru menentukan kebutuhan muridnya. belajar muridnya. Bagaimana caranya guru menentukan? Itu tadi Pak Dudida memulai dengan melakukan diskusi, Iya. mengidentifikasi pengetahuan awal dan pemahaman murid Iya. tentang iklan. Ada tadi kita asesmen awal tentang pemahamannya terkait iklan. Oh, iya. Iya, iya, iya. Iya. Memulai diskusi untuk mengetahui Iya. Kesiapan belajar, untuk mengetahui pemahaman minat. awal. Oh, pemahaman. Pemahaman awal tentang iklan. Tentang iklan. Kemudian minatnya. Ya. Kemudian minat murid. Kemudian Minat belajarnya. Mengidentifikasi jenis iklan yang menarik bagi mereka. Iya. Iya. Oh, berarti itu membagi kelompok, kemudian diskusi iklan Ya. yang menarik menurut mereka. Ya. Kemudian mengidentifikasi iklan yang mereka minati lah atau ini. Ya, diskusi iklan yang menarik. Ya, maksud itu menarik ya. Menarik untuk mereka. Kemudian meminta murid menugaskan. Ya, menugaskan. Iya, bisa. Menugaskan murid untuk memecahkan masalah sendiri. Mengungkapkan apa yang mereka anggap menarik dalam iklan. Oh, menugaskan murid untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap menarik dan efektif dalam iklan. Dianggap menarik. Ya.
Kemudian dalam itu. mengidentifikasi, masih Iya. lanjutannya ini menugaskan siswa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kekurangan. Nah, iya, Dan kelebihan jenis Iya. iklan. iya. Kemudian memberikan menyediakan media tugas, iklan. Iya. Apa itu? itu ada tadi itu mempraktekkan apa yang telah dipelajari dalam Iya. konteks membuat iklan. Membuat iklan, membuat iklan sesuai dengan materi yang telah dia pelajari. Iya, media pembelajaran yang beragam. Iya. Membuat iklan yang beragam, membuat media iklan yang beragam dan Berarti ini sudah masuk ini diferensiasi proses. proses. Ya. Proses Oh, kemudian. berarti tadi yang poin pertama memulai dengan diskusi untuk mengetahui Iya. kemampuan Dia kesiapan belajar. Itu masuk di Kemudian- kesiapan belajar kok. Iya. Masuk di kesiapan belajar itu. Ya, Mat. Yang tadi itu yang memulai dengan diskusi awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Iya. Kesiapan belajar. Termasuk kapan diferensiasi proses semua itu. Ketika mengamati pemahaman awal apa, so itu proses. Iya. Diferensiasi proses. Iya, Dengan masuk di situ. Diferensiasi proses dengan aspek yang diperhatikan adalah kesiapan belajarnya. Iya. Kemudian kita membagi kelompok, diskusi iklan yang menarik, kemudian menugaskan murid untuk murid untuk menulis apa yang dianggap menarik, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan iklan, kemudian mempraktek membuat iklan itu masih tentang diferensiasi proses dalam hal minat belajar barangkali. Iya. Minat belajar ini karena ada tadi kode iklan yang menarik menurut mereka. Iya. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih edukasi di kelas yang mendukung cara mereka agar belajar dengan baik. Lanjut yang ketiga. Iya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Masuk ini tadi strategi tadi toh. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi konten, yang berdiferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Iya. Oke, aman. 3 di situ. Iya, aman. Diferensiasi konten, proses, kemudian produk. Kalimat pembantunya. Ya. Iya. Dibaca Pak Dudida menerapkan strategi pembelajaran dengan memberikan penugasan berjenjang sesuai kemampuan murid. Itu masuk di karena berjenjang sesuai kemampuan. Masuk diferensiasi produk. Kalau produk membuat perencanaan. Cocok masuk di produk itu kalau kemampuan. Sesuai dengan kemampuan berarti dia di produk. Iya, produk. Kalau proses penugasan individu berpasangan dan kelompok kecil itu. Iya. Ya, kalau konten tadi yang penyajian jenis iklannya yang berbeda-beda. Iya, betul. Oke. Cocok. Oke, aman. Iya, aman. Ada tambahan? Lanjut. Masih ada tambahan, Ibu? Oke. Enggak, Mi. Lanjut, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Iya.
Tadi ya, sudah ada tadi ya penilaian yang itu penilaian ada dengan asesmen. assessment as learning, yaitu penugasan awal atau asesmen awal, asesmen for learning iya, dengan off learning. iya. Iya. Yang tadi assessment as learning ya tes awal. Iya. Kemudian yang for learning ini ibaratnya itu penilaian afektifnya. Pada saat berproses ya, iya. Penilaian afektifnya toh. Iya. Iya. Ini ada instrumennya ini kalau begini, instrumen penilaian keaktifan. Iya. Kemudian assessment of learning. Ini yang terakhir biasa latihan, tugas. Tugasnya tadi membuat iklan. Jadi ada tambahan atau pelengkap atau bagaimana, Ibu? Apa ya? Enggak minta apa deh. Bagaimana, Pak Is? Ya. Yang nomor 4. Ya, siap, nomor 4. Cara melakukan penilaian. Iya. Kali Pak Dudidam melakukan penilaian berdasarkan sejauh mana murid dapat menangkap apa tadi pemahaman mereka tentang fungsi iklan dan unsur kebahasaannya itu. Ya, fungsi iklan. Fungsi iklan, struktur tes dan unsur kebahasaan. Nanti tersebut lakukan penilaian. Iya. Di mana itu, Pak? Ada tadi kalimatnya itu di yang cara Pak Dudidam itu melakukan penilaian. Apa? Pak Dudidam memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama. Pesan utama, kebahasaan dan desain yang efektif dalam iklan. Bisa diulangi, Pak, tadi minta maaf ini. Pak Dudidam memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama. Dalam merumuskan pesan utama, penggunaan fitur kebahasaan dan desain yang efektif dalam iklan. Yang efektif dalam iklan. Ya, dalam pembuatan iklan lah, dalam iklan. Iya. Ya. Iya. Iya. Jadi tadi tuh yang penjelasan tak melengkapi penjelasan Ibu Jusmi. Iya. Apa ya? Tadi Pak Dudidam memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama, penggunaan fitur kebahasaan dan desain yang efektif. Lalu di dalam membuka kembali diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar dan format. Pak Dudi dan lalu berbentuk. Iya. Iya. Dalam berarti masih proses diskusi tadi itu Pak Di?
Iya Bu, iya. Siap. Iya, berarti dia masuk di bagian asesmen for learning. Iya. Iya, rasa Ya, proses jadi ya. learning. Iya. Iya, Iya. nanti saya tulis di situ judulnya, baru ini penjelasannya. Iya. Iya. Oke, siap. Kita kasih tuh penjelasan supaya dipaham. Iya, siap. Oke. Tadi di dalam itu kalau ini ya Ibu, Bapak, yang memberikan tugas individu yang berbeda sesuai kemampuan murid, itu masuk off learning atau bagaimana? Sesudah op nih. Off itu. Oke. Iya, op. Jadi tugas individu di pemberian tugas individu sesuai kemampuan murid. Mereka belajar lambat sendiri. Mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas. Pak Dudida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah mencapai. Oke. Ini siapa bola? Kesempatan belajar. Lokasi di kelas membantu cara mereka belajar ambil sendiri yang dikumpulkan. Bagaimana Bapak, masih ada? Bapak Ibu? Iya. Cukup di kapang itu. Ya. Jadi asesmen of learning. Ya, sempurnakan. Iya. Asesmen. Nanti boleh saya minta, saya boleh bikin ke grup WA lagi Ibu, Bapak? Boleh. Boleh. Nanti saya coba rangkum tidak tadi boleh? hasilnya. Iya. Nanti coba saya rangkum kembali. Iya, Iya. rangkum kembali baru saya share. Nanti Bapak Ibu boleh menambahkan atau mengurangi atau menyempurnakannya. Iya, baru nanti dibikinkan slide. Ya, seperti biasa Ibu, Bapak, karena saya cuma mampunya di bagian membaca, nanti saya bagian membacanya Bapak ya. Siap. Yang penting sudah ada PPT-nya. Kalau sudah Saya tersusun Pak yang PPT-nya. membuka. Pak Iskandar bagian menjawabnya. Pak Iskandar siapa sama-sama jawab? Sama-sama ada Bu Yusmiati itu. Ya, sama-sama kita. Pak A. Ya. Ada Pak Iskandar. Sama-sama lah. Andalang. Andalang menjawab. Jadi aman Mi Pak Di, kapan Mbak Aman Mi? Nanti kita lanjutkan di grup WA. Ya, sisa itu mau dikondisikan. Ya. Mana letaknya kontennya, mana produknya, mana prosesnya. Produk biasanya itu pada tujuannya. Iya. Kalau proses yang itu akhir-akhir, pada ketika akhir. memahami, Pada saat pelaksanaan. mengamati pelaksanaan. aktivitas belajar, biasanya masuk di proses itu. Iya. Ya. Kalau di konten itu pengetahuan apa ya pada awal. awalnya. Iya. Kalau konten menurut teman saya adalah materinya. Iya, itulah. Awal Sisa itu Bu, kita. Iya. Sisa itu yang kita mau tempatkan di mana posisinya konten, di mana posisinya produk, di mana posisinya proses. Dari keempat pertanyaan ini. Iya. Dari keempat jawaban. Iya. Oh, maksudnya yang iya. Yang keempat tadi tinggal kita kondisikan itu di ini ulang. Apakah cocok itu misalnya di jawaban nomor 3 produk di situ atau proses? Iya. Yang Ini kan intinya ini kan diferensiasinya ini yang mau di ini. Iya. iya siap. Konten proses dengan
Iya. Kebutuhan belajar, Iya. kesiapan. Kebutuhan belajar melalui kesiapan belajar untuk mengetahui kesiapan belajar dan minat Iya. belajar. Konten. Berdasar strategi pembelajaran berdiferensiasi dari segi diferensiasi pembelajaran konten. Adakah tadi di situ jenis-jenis iklan ditampilkan? Tapi Di Bu, ada sedikit penjelasan di sini masih kuliah diproses ini. ungkapan di situ. Kalau konten proses itu Ya, Iya. yaitu cara yang digunakan untuk memahami, untuk mencapai hasil. Nah, konten proses memahami cara-cara yang digunakan untuk mencapai hasil. iya. Proses itu. Kalau ya, Iya. apa namanya? Produk Produk itu Hasil. sudah hasil dia, tujuan, hasil. Iya, sudah hasil. Iya, tujuan jadi berarti dia. yang pertama konten, kedua proses, ketiga produk. Jadi intinya Artinya konten, penjelasan Pak Iskandar, konten sama proses itu adalah bagian dari cara yang digunakan untuk mencapai hasil. iya, Iya, nah. betul. Sedangkan untuk produk hasilnya misalnya Hasilnya itu hasil dari produknya. Hmm. Iya. hasilnya misalnya hasil apa tadi itu hasil dari termasuk juga barangkali itu hasil asesmen awalnya Bapak, bukan? Eh, masih bagian konten kapan itu karena masih di awal dong. Oh iya, berarti hasil yang dimaksud di sini adalah hasil tugasnya misalnya ada latihannya. Iya, artinya intinya mini pembelajaran ini produknya, hasil Iya, anunya mi. Iya. siap. Kalau konten proses terkait langkah-langkah atau strategi yang diterapkan dalam menjalankan suatu aktivitas atau proses untuk mencapai apa tadi yang tujuannya itu yang apanya produknya. Produk Iya, terkait dengan tujuannya mi atau iya. hasilnya. Jadi di situ Oh, mami itu di situ mami itu ditempatkan ini tiga ini konten produk atau ini yang mau dikondisikan di jawaban kita di mana tempatnya. iya. Makna secara konteks terkait fungsinya. Ya, ikan dah. Perkenalkan murid pada topik tentang ikan. Apa yang mereka Pak Dida minta murid melakukan kegiatan tulis verbal secara individu, mereka minta menulis 3 hingga belum ada panggilan dari sebelah. Belum. Belum pika bang. Berapa jam ini dong? Saya sampai kita di 90 menit. sini. 90 menit. Belum Nah. pe. Oh iya. Belum diundang tapi masuk. Masih ada waktu toh. Kucetak anu mami dulu di sini Ibu di. Masih ya bisa. Iya, iya.
Apa tadi judulnya itu? Apa lagi tadi itu? Ruang kolaborasi. Aduh. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Modul 2.1. Apa itu temanya 2.1, Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Kayaknya. Analisis kapang di situ. Analisis skenario pembelajaran. Oh ya, analisis kasus di Analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya. Analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Analisis langsung Miko Kampai nih, Bu. Yes, iya Pak. Nah, gercap ini. Iya Pak. Kalau saya begini saya silakan suruh Kak. Yang penting tidak disuruh jak beli. Ahlinya bede. Ahlinya kalau begini. Ditulis kapan di situ atau kanan sesudah pi kelas SMP. Enggak Ji? Oh, kelas SMP. Kelompok Ji. Iya. Kelompok Ji dengan foto-foto kayak iya. Jenjang. Jenjang SMP kapan? Jenjang kelompok jenjang SMP. Kelompok 2 jenjang SMP. Emang? Iya. Bulukumba. Pinjangi kamarmu, Faira. Hampir kayak di motor tadi. Sekalinya tidak diundang-undang masuk ini Dian. Asik nanti kerja di sini kamu Pak baru dipanggil pakai masuk di grup Ada Pak Fasil di dalam. Oh iya di. Iya, nah dan juga. Ah gitu di situ. Oh, beda PP Kidi. Beda. Enggak apa-apa jadi tulis semua kapan dong? Iya, Mbak. Ditulis semua dua-duanya, Ibu. Iya, siap. Lepasin dulu baru kedua pengajar praktik. Iya, nanti slide selanjutnya baru kita. Iya, begitu. Bertiga, Le. Ditulis semua dulu anunya, ditulis semua dua-duanya. Iya, siap. Pengajar praktik kelompok 1 di jangan ya langsung saja langsung pengajar praktik kasih 2 nama di situ. Iya, Pak. Pengajar praktik. Kalau bisa ditampilkan juga fotonya di situ semua. Iya, nanti kukirim linknya kan otomatis iya. Pak Is sudah ada foto fotonya anunya ya.
salah ya. Seharusnya ini di sini. Fasilitator. Tuh Cok Mipa toh, enggak salah ja. Iya. Siap. Tolong koreksi kalau salah Pak Di. Iya. Sudah betul nih. Saya itu sering keliru. Iya. SPD. Bukan MPD. Astaga salah terus mak tuh saya. Oh, MM. MPD terus. Mati Mija. itu. Aduh, Udah pernah kita tanya ya dong. tidak. Kira MPD. Sampai misalnya ini Enggak apa-apa, jika tidak ditahu itu. Ya. Aduh, Halo Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup ya waktunya? Iya. Siap. Oke, silakan kita bergabung lagi. Oke, silakan kita bergabung lagi di main. Iya. mana ki lagi? Oke. Keluar dulu. Di mana kan lagi tuh? Ya, keluar dulu Bapak Ibu.